Ternyata orang Katolik menyembah Yesus Kristus, bukan setan. Blegedes. Belajar nggak di abad ke-16? Nggak pinter-pinter dari abad ke-16. Sampai bangku kuliah dimakan pun tetap aja juga masih disalahpahami juga. Emang dasarnya kepala batu. Emang dasarnya kepala batu. Saya jengkel kadang-kadang Bapak Ibu. Dasarnya kepala batu. Dia ngata-ngatain Tuhannya sebagai iblis. Padahal di situ menyebut Yesus di situ loh. Bukan setan. Mbahmu setan. Nih, lihat di sini. Itu bahasa Latinnya, teman. Bahasa Latinnya lihat. Di mana menyebut setan? Kau menghujat Yesus. Makanya saya jengkel Bapak Ibu. Mereka menghujat Yesus. Mereka menghujat Yesus kalau menuduh kita menyembah Lucifer. Ya. Bahaya Bapak Ibu. Iya, Sang Timbong nanti saya jelaskan lebih jauh mengenai itu. Ya. Bahaya. Anda menuduh ketika kami nyanyikan lagu ini kami menyembah setan. Waduh. Dengan kata lain Anda katakan Yesus itu setan. Nih terjemahannya nih yang saya hitamkan sama di sini hitam. No. Berarti Anda menuduh Yesus adalah setan. Hei keturunan ular beludak. Apakah Yesus Kristus Tuhanmu itu setan? Jengkel saya Bapak Ibu. Karena mereka mengata-ngata Yesus sebagai setan. Padahal kita mengagungkan Yesus. Mengagungkan Yesus, bukan setan. Tapi mereka ngotot itu setan. Setan yang ada dalam otakmu yang keras. Setan yang ada di dalam otakmu yang membatu. Itu setannya. Sehingga Anda mengatai Yesus sebagai setan. Ketika orang Katolik menyanyikan culte tadi. Aneh sekali kelompok-kelompok ini. Oh, setannya bukan Yesus. Ya. Jengkel saya. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini. Ya. Siapa Lucifer yang dimaksud di dalam kata-kata itu? Flammas Ieus Lucifer, matutinus inveniat, ile inquam Lucifer. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora dengan kejora sejati. Lanjutannya tadi apa Bapak Ibu? Dialah. Nih. Yang diceritakan ini semua adalah Yesus Kristus. Ya. Kata Lucifer itu ditujukan kepada Yesus Kristus yang adalah cahaya atau sinar dunia yang bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu pemakaian dan pemaknaan kata Lucifer itu tergantung pada konteksnya atau maksud yang sedang dibicarakan dan dinyanyikan. Sementara itu Yesaya 14 ayat 12 menunjukkan perbedaan sederhana dari kata Lucifer yakni pada kata Ben Sakar, bintang timur, anak fajar. Itu juga bukan nama. Lucifer juga bukan nama. Itu istilah. Istilah yang sama bisa dipakai kepada yang menghasilkan cahaya. Sama di dalam kitab suci juga Yesus disebut sebagai bintang timur. Ya. Bintang timur itulah putra Bapa. Buktinya apa? Nih terjemahan di kitab sucimu. Terjemahan di kitab sucimu. Tuh, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah sekarang, kalau Anda menuduh bahwa bintang timur itu nama setan, Lucifer itu nama setan, mari kita lihat istilah bintang timur Bapak Ibu. Ingat ya, ini bintang timur istilahnya. Mari kita lihat ya. Kita lihat terjemahan letterlech dari Yesaya tadi. Mari kita lihat.
Terjemahannya apa ini Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Bintang timur. Jadi Anda mau mengatakan Yesus setan. Heilel. Yesus setan Bapak Ibu. Itu Yesaya 14 ayat 12 menyebut Heilel itu bintang timur. Sekarang Wahyu ya, kitab Wahyu mengatakan Yesus bintang timur. Nih. Jadi orang-orang yang sering menuduh-nuduh sembarangan itu, sekarang saya tanya Anda, mana setan di sini? Nah, mana setan? Itulah kalau belajarnya hanya 6 bulan. Belajarnya di bangku kuliah asal-asalan. Manut aja kepada pengajaran yang keliru. Bintang timur yang gilang gemilang. Terjemahan baru. Baca kitab sucimu TB. Terjemahan baru. Bintang timur keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Sekarang kita baca terjemahan kitab Nabi Yesaya. Yang ada malaikat jatuh. Nah ini terjemahan Letterlech ini Heilel itu bintang timur. Sekarang saya tanya, ketika Yesus di kitab Wahyu menyebut diri bintang timur, apakah dia setan? Itulah digunakan organ yang diberikan Tuhan secara sempurna itu. Supaya nggak cocok logi. Kalau saya cocok logi, ini saya bisa menuduh Bapak Ibu. Oh, berarti bintang timur di Yesaya 14 ayat 12 itu ternyata, nah ini digunakan nih orang-orang di luar Kristiani nanti. Ternyata adalah teneng pakai nalar. Di zaman modern harusnya kita modern juga Bapak Ibu. Untuk berpikir, tidak mudah dibohongi. Ya, tidak mudah dibohongi. Oke. Jadi jangan mau dibohongi Bapak Ibu, ya. Oke. Jangan mudah dibohongi. Sampai di sini kita sudah tahu. Jadi Lucifer itu bukan nama suatu oknum, tapi istilah dari sesuatu yang menghasilkan cahaya, terang, sinar. Itulah digunakan istilah Lucifer. Tidak ada nama setan itu Lucifer. Itu terjemahan bahasa Latin baru ada pada abad keempat. Pertanyaan sederhana ya dan kritis, kalau itu nama setan, apakah setan baru ada abad keempat ketika itu diterjemahkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan dasar. Oke lah, Anda memakai itu sebagai nama personal dari iblis. Sekarang saya tanya, apakah iblis tidak ada sebelum abad keempat? Iblis tidak ada sebelum abad keempat, sebelum ada istilah kata Lucifer. Enggak juga. Di dalam perjanjian lama banyak nama setan. Silakan cari. Bahkan dalam kisah Ayub ada. Ya, kisah Ayub ada. Kisah manusia pertama ada. Yang disimbolkan dengan ular yang licik. Ya, nggak ada itu. Nama personal itu Lucifer. Bukan nama personal, itu istilah. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh something wrong di situ tadi ya, tentang atau mengenai bagian dalam apa yang saya sebutkan dalam apa namanya dalam thumbnail itu ya. Oke. Nah, kita melihat ya ada satu tulisan ya yang mungkin bisa membantu kita juga untuk memahami ya, memahami apa yang saya baru saja sampaikan Bapak Ibu. Oke, kita santai saja. Jadi kita tidak menghakimi siapapun. Kita hanya menunjukkan
bahwa itu kesalahpahaman dari penerjemah King James Version. Ketika menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin kepada bahasa Inggris, mereka mengambil bulat-bulat tulisan kata Lucifer itu sebagai nama setan. Maka terbentuklah nama setan ketika King James Version menyebarkan terjemahan punya dia. Padahal itu bukan nama. Begitu guys, ya. Oke guys. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung juga saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada juga ya ora popo, ya kan? Kita santai-santai aja Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa tulisan yang juga memberikan jawaban terhadap tuduhan yang sama ya. Sebenarnya jawaban tadi juga sebenarnya sama ya, seperti tulisan yang segera saya tampilkan ini ya. Oke, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah saya baca saja nanti penjelasannya masih hampir mirip dengan penjelasan pada bagian yang saya oke. Hillel, Lucifer, Istar, bintang timur itu nama setan dari ini apa? Bebas menafsir maksudnya. Oh, ya 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 ya. Saya kirain apa? Oke, mari kita lihat lagi penjelasan lebih jauh. Ya, ada satu tulisan yang memberikan jawaban juga. Ya, kita baca saja tulisan ini untuk menambah pengetahuan kita, Bapak Ibu. Oke. Ya, siapa atau apa Lucifer? Di sini dikatakan, baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan dari seseorang yang bertanya-tanya tentang video anti-Katolik yang mengklaim bahwa Paus memanggil Lucifer pada liturgi malam Paskah dan menyebut Yesus sebagai putranya. Nah, ini kekeliruan nih Bapak Ibu. Tentu saja bukan itu yang terjadi. Tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, Anda perlu mengetahui beberapa hal tentang Lucifer. Apa arti kata Lucifer? Oke. Ya, ini nggak ada nyambungannya ini Bapak Ibu ya. Oke. Apa arti dari kata Lucifer? Gereja awal adalah gereja Katolik menggunakan pada abad keempat dalam bahasa Latin kata Lucifer ini dan bukan sebagai nama. Oke. Ini adalah kata Latin ya. Tadi saya sudah sebut kepada Bapak Ibu. Oke. Lux itu bukan ringan Bapak Ibu ya. Sebenarnya maksudnya adalah ini salah ini ya. Oke. Ya, lux itu bisa cahaya, bisa terang ya. Atau ada hal-hal lain lagi. Tergantung pemakaian katanya ya. Ini adalah berasal dari bahasa Latin dari akar kata lux, terang, cahaya, dan vere, membawa atau pembawa cahaya, pembawa terang. Itu berarti artinya adalah pembawa terang atau pembawa ya cahaya.